Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viviana Sulistiana, mahasiswa aktif Program Studi Teknik Informatika semester 5, NPM 2110188. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih mengenai React Native. Dan pada kesempatan kali ini, terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama ada basic styling, yang kedua ada export dan import, yang ketiga ada basic layouting, yang keempat ada concept position. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu basic styling React Native Component. Untuk melakukan styling pada React Native, kita bisa langsung mendefinisikannya dalam bentuk line out JavaScript object, atau kita dapat menjadikan satu semua style ke dalam bentuk array untuk kemudian dapat kita panggil satu persatu. Dengan style, kita bisa melakukan banyak perubahan tampilan pada setiap komponen yang ada pada aplikasi yang kita bangun. Fixed dimension merupakan cara mudah mengatur komponen height dan width karena output yang ditampilkan sesuai dengan peraturan yang kita terapkan pada height dan width. Fixed dimension ada beberapa bagian. Yang pertama ada padding yang berfungsi untuk memberikan jarak di sekitar konten. Padding ini bersifat transparan. Selanjutnya ada background yang digunakan untuk memberikan latar belakang. Selanjutnya ada color yang berfungsi untuk memberikan warna pada objek. Selanjutnya ada margin, memberi jarak pada area di luar border, dan margin bersifat transparan. Selanjutnya ada font size, untuk mengatur ukuran teks atau font. Materi yang kedua memahami export dan import. Import merupakan sintaks yang digunakan untuk memanggil suatu modul, bisa berupa objek, variabel, function, atau kelas, atau komponen sehingga dapat digunakan pada modul atau file yang sedang berjalan. Contohnya sebagai berikut. Jika kita ingin menampilkan view text atau style sheet, maka kita diharuskan untuk mengimport React dari React. Seperti itu. Selanjutnya, export adalah sintak yang digunakan untuk membuat suatu objek, variabel, function, maupun kelas bisa digunakan pada modul atau file lainnya dengan menggunakan sintaks import. Dan contohnya sebagai berikut. Materi yang ketiga, memahami basic layouting Flexbox. Untuk mengatur layout dari komponen children dapat menggunakan pendekatan atau algoritma Flexbox. Algoritma ini memungkinkan suatu layout mengembang atau mengecil sesuai dengan dimensi perangkat yang digunakan. Secara umum terdapat 3 properties atau props yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada flex direction yang berfungsi untuk mengatur arah urutan penyusunan komponen children. Terdapat 2 pilihan, yaitu kolom dan row. Kolom menjadikan komponen children tersusun secara vertikal, sedangkan row membuat komponen children tersusun secara horizontal. Properti ini menentukan arah sumbu utama atau primary axis yang akan mempengaruhi properti lainnya. Selanjutnya ada justify content. Yang pertama ada flag start yang berfungsi untuk mengumpulkan komponen children pada posisi paling awal tergantung jenis flag direction yang dipilih, yaitu posisi paling atas untuk kolom dan posisi paling kiri untuk row. Selanjutnya ada flex end yang berfungsi untuk mengumpulkan komponen children pada posisi paling akhir, tergantung jenis flag direction yang dipilih,
yaitu posisi paling bawah untuk kolom dan posisi paling kanan untuk row. Selanjutnya ada center, mengumpulkan komponen children pada posisi tengah sesuai dengan sumbu utamanya. Selanjutnya ada space around, yang berfungsi untuk memberikan jendela atau white space antar komponen, termasuk jarak terhadap ujung layout. Selanjutnya ada space between, memberikan jeda atau white space antar komponen, di mana komponen awal berada di pojok kiri atas dan komponen akhir berada di pojok kanan bawah, atau tergantung flag direction yang digunakan. Yang terakhir ada space evenly, membagi sama rata seluruh jendela atau white space pada masing-masing komponen. Dan flexbox yang ketiga ada align item. Align item mengatur posisi children pada arah tegak lurus terhadap sumbu utama, atau disebut secondary axis. Dan terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada flex start, seperti pada justify content. Namun, children dikumpulkan pada posisi paling kiri untuk kolom dan posisi paling atas untuk row. Selanjutnya, flex end, juga sama seperti justify content, namun children dikumpulkan pada posisi paling kanan untuk kolom dan posisi paling bawah untuk row. Dan center, children dikumpulkan pada posisi tengah sesuai secondary axis-nya. Selanjutnya ada stage, membuat kontainer komponen children memenuhi atau memanjang sesuai secondary axis-nya. Dan yang terakhir ada baseline, membantu komponen children berada pada alas yang sama sesuai secondary axis-nya. Dan materi keempat, memahami konsep position. Position digunakan untuk menentukan sifat posisi suatu elemen di suatu dokumen. Sifat di sini dalam artian elemen bisa berubah, tetap, maupun yang lainnya. Nilai dari position bisa berbentuk yang pertama value static, yang merupakan nilai default dari position suatu elemen. Yang kedua ada value relatif, yang digunakan untuk membuat suatu elemen bisa dipindah-pindahkan. Yang ketiga ada value absolute, digunakan untuk membuat suatu elemen bisa dipindahkan dan membuat elemen mengambang ke atas dibanding elemen lain. Yang keempat ada value fixed, digunakan untuk membuat elemen mengambang di antara elemen-elemen lain dan juga bisa dipindahkan posisinya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.